hu aha hu aha.
Muhammad. Allahumma al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil kudusis salam. Bismillahil ajijil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah aba'asul kitab Syekh Abdul Qadir Jailani Sirrul Asrar wa Itihaful Aqabir Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa nafa'ana bihi wa ulumi bidarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan keharuman yang Allah berikan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, mudah-mudahan keharuman itu juga disemerbakkan bagi diri kita, bagi jiwa kita, ruh kita. Mudah-mudahan dengan karamah dan kemuliaan yang diberikan Allah itu, kita dapat mendorong hidup kita dan menjadikan keberkahan bagi hidup kita di dalam dunia ini, dan menjadikan kita selalu bersama dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW, dicukupi Allah akan segala rezeki dan nikmat untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Minggu kemarin tentang wajad atau timpaan Allah berupa gejolak hati. Semua manusia mendapat wajad, tapi wajad itu ada wajad baik dan ada wajad buruk, wajad gejolak hati. Maka tentu yang diharapkan oleh Syekh adalah kita bisa mengerti mana gejolak jiwa yang itu disyariatkan bagi agama kita, untuk kita, yang dengan itu kita mendorong diri kita untuk naik tanpa melewati makom demi makom, langsung diijabah Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, beliau mengatakan bahwa Uwais Al-Qarni mendapatkan dua wajad dari Allah. Satu wajad Allah, dua adalah wajad ibu bapaknya. Uwais Al-Qarni oleh Rasulullah dianggap sebagai orang yang terpilih dari Allah. Dia tidak dapat bertemu dengan baginda Rasulullah karena bakti kepada ibu bapaknya, dan hatinya terus menerus mengingat Allah Azza wa Jalla. Jadi dampak dari wajad ini, dampak dari wajad yang ada pada diri kita, itu mengakibatkan kita ingat terus dengan Allah. Yang timbul nanti adalah zikir nafsi, zikir diri tanpa huruf, tanpa suara. Yang kedua atau zikir yang kemarin disebut dengan zikir wilayah adalah ruh. Yang ketiga, zikir yang sangat luar biasa, yaitu zikir khafi, zikir yang tersembunyi. Wajad itu dapat kita latih, bahkan dapat kita rasakan sebenarnya, yaitu ketika kita mendengar lantunan ayat Al-Quran maupun seperti syair-syair Nabi kepada Nabi Muhammad, syair-syair gubahan jiwa gejolak hati kepada Allah Azza wa Jalla, yang di dalamnya berisi cinta dan rindu kita kepada Allah Azza wa Jalla atau kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melewati itulah kita menemukan zikir, namanya zikir kopi, mungkin zikir ruh, mungkin zikir nafsi, bahkan semua zikir dalam semua tingkatan, baik zikir lisan, zikir kolbu, bisa kita dapatkan zikir nafsi tadi, zikir ruh kita dapatkan, subhanallah, zikir sir pun kita dapatkan, zikir kopi kita dapatkan, bahkan kofiul akfa atau akfaul kofi, zikir yang ketujuh akfaul kopi. Semua zikir dapat kita dapatkan melewati wajad ini. Luar biasa. Bagaimana keadaan wajad itu? Tergerak seseorang mendengarkan itu, Allah ya hubana hubana huba sayyidina Muhammad huba sayyidina Muhammad.
tergiring hati kita. Itu waktu giringan gerakan tubuh kita itulah asal khusyuk ya, merdu dan apa tadi, terasa kita terhanyut. Nah, terhanyut seperti kata saya kemarin, garam hanyut larut dalam air. Yalah, menyatu dengan air itu. Nah, itu wajat tuh sudah tuh. Nanti jatuhnya nanti bisa dijikir nafsi, bisa dijikir ruh, bisa dijikir kopi. Nah, kita lihat nanti ke kopi. Wa ba'duha zali yajharu, maka dia akan terlihat, menampakkan dia asaruha, bekasnya itu tampak, bil harokat, dalam gerak. Itu Allah ya hubana huba sayyidina Muhammad, geleng-geleng kepala kita, gerak-gerak mengikuti irama lagu itu tadi tuh. Coba nanti dicoba-coba di rumah lah. Nah, kayak syair, ambil bukunya tadi tuh, syair yang mana yang disuka, salawatkah, yang salawat as-salatu alaika tadi boleh, yang mana saja boleh. Ibu-ibu yang paling bagus tuh lah. Nah, ibu-ibu bagus lagi. Ini zikir gaya perempuan sebenarnya nih. Ya kah? Nah, ritim kaum wanita saya mengajarkan seperti ini. Wabak dua kofiyun, sebahagiannya adalah kofiyun, tersembunyi sekali. Engkau harus memperhatikan sekali itu. Yazharu asaruha pil jasadi kamislil qalbi ila zikrillahi ta'ala, penampakannya, bekasnya pada jasad seperti cenderungnya hati ila zikrillah. Nah, tanpa sadar kita mengingat Allah, berarti cenderung hati kita mengingat Allah. Wa qiraatil Quran, atau seperti orang mengaji Al-Quran, kayak Muammar itu kan, yang panjang itu, Wadduha itu satu surah itu dapat 1 kali napas saja dia. Itu kita mendengarnya itu tergerak hati kita, hanya ingat dengan Tuhan aja itu. Itu melahirkan zikir yang disebut dengan zikir nafsi. Luar biasa. Bahkan terbayang atau terhentak di jiwa kita tuh keindahan Allah, kehebatan Allah. Nah, itu zikir wajib, itu menghasilkan zikir-zikir bermacam ragam. Nanti cobain di rumah. Nah, dia di sini bisa juga. Cuma setemat-semat aja lah. Jangan kelamaan nanti bingung istri, apa pulang abahnya Nijar. Mabuk abahnya Nijar. Nah, bisautil hasani, dengan suara-suara yang indah. Wa minha bil baqa wa ta'allum, bahkan melahirkan cepratan tangisan. Nah, wa ta'allum, seperti orang menggigil kena penyakit. Adalah tadi telah gigil kena penyakit kendadalah. Talinya udah seru orang aja penyakitan jar. Ini indah bil baqa. Baqa itu menangis. Ada itu menangis lah. Wah, abahnya nih ngaliban menangis. Gak ada ditumbuk orang pakai tokol loh lah, mau nangis. Ini melembutkan hati kita, karena ajar Nabi, qalbun salim itu layyinul qalbi, ialah hati yang lembut. Jadi hati yang lembut, pengasihan dengan orang. Nah, itu layyinul qalbi, pengasihan orang. Padahal diri bilang kasihan juga, cuma masih aja bisa kasihan dengan orang. Ini sahabat-sahabat Nabi ya. Ketika perang pada masa Umar bin Khattab, ketika masa ini layyinul qalbi ya, orang yang sudah ada gejolak zikirnya, para sahabat. Itu ketika perang di daerah Iran, sekarang Persia, itu beberapa sahabat meninggal, mati, tewas, setengah tewas lah, sekarat. Lalu ada seorang sahabat melihat saudara-saudaranya sedang sekarat, perang sudah selesai, tapi ada banyak sahabat yang sekarat, dia mau meninggal. Lalu ada suara di situ, disangkanya mati sudah pasukan ini. Lalu ada suara haus katanya, haus katanya, air katanya. Mendengar ini, lalu sahabat yang masih hidup tadi membawakan air. Setelah membawakan air, dikasihnya kepada orang yang mengecap haus tadi. Rupanya waktu dia mau minum, yang orang yang berebah tadi yang mau minum, sahabat yang lain berkata, ada sahabat yang haus air katanya. Mendengar dia sendiri sudah sebenarnya mau meninggal, kehausan yang luar biasa.
Kalau tidak percaya coba aja nantilah no. Mendengar ada sahabatnya, apa kata orang yang sedang mau sekarat nih, kasihkan kepada sahabatku itu, kasihkan. Maka si yang hidup ini bingung, lalu mengambil air itu secepatnya mengasihkan. Airnya itu aja ada lagi, kasihkan. Mau diminumnya, orang yang minum, ada lagi bersuara di lain, haus air, kasihkan katanya kepada yang lain. Nah, 2 orang sudah seperti itu mengasihkan aja kepada itu. Sampai di tempat itu lagi ada lagi suara di lain, haus, kasihkan kepada yang mengucapkan haus itu katanya. Sampai beberapa orang sahabat itu berputar. Air ini tak seteguk pun sempat dirasai oleh mereka itu. Terkeliling dia membawa. Kemudian ini ucap lagi haus. Langsung diambilkan air, terkeliling sampai mau diteguk, orangnya sudah meninggal semuanya. Subhanallah. Qalbi. Pantas para sahabat itu dikatakan Allah radhiyallahu anhum wa radu anhu. Mereka itulah yang mendapatkan ridho Allah dan mereka pun ridho kepada Tuhannya. Subhanallah. Qalbi. Nah, untuk supaya hati kita lembut, dengarkan syair, dengarkan ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim. Bil baqa, menangis, wa ta'allum, atau seperti orang menggigil karena penyakit, wal khaufi wal hajani, ketakutan yang dahsyat kepada Allah Azza wa Jalla. Allahu ahad, timbul rasa takut, khosyah ila rabbih, kepada Tuhan. Takut bukan nerakanya, tidak. Takut kalau dijauhi oleh Allah Azza wa Jalla. Khawatir kalau dijauhi oleh Allah Azza wa Jalla. Masya Allah. Wal hirrah inda zikrillah, rasa kepanasan, rasa gelisah ketika mengingat Allah. Ingin rindu kepada Allah Azza wa Jalla. Wa tajarud wan nusrah, rasa kosong kadang-kadang timbul, tapi mengingat Allah. Tidak ada yang berharga lagi di alam semesta ini. Tidak ada yang berharga, dirinya pun tidak berharga. Kecuali yang berharga, bereksistensi yang ada itu hanya Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Bil batin wa zahir, di johirnya, di batinnya. Wa minhat tolab wa syauq, dia mengharapkan kepada Allah saja dan rindunya kepada Allah Azza wa Jalla. Masya Allah. Nah, ibu-ibu dapat melakukan kayak itu. Jangan mencari amalan aja terus. Guru ada keamalan padilat supaya ini padilat ini, jangan ini nang bagian dalam lagi dari amalan. Ini lebih hebat daripada 1000 amalan pian. Bila pian kau melakukan ini, tambahi lagi 1000 amalan, tidak akan pernah kalah ini. Karena ini adalah jantung agama kita. Ini jantung zikrullah kepada Allah Azza wa Jalla. Coba bayangkan, sebegitu bagusnya Al-Quran itu sebagai tempat orang mukmin berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi apa yang terjadi, kata Nabi? Hasinul Quran bi aswatikum, perbagus perindahlah suara Al-Quran yang kamu lantunkan itu. Nah, jadi perbagus ya Nabi. Supaya apa? Supaya kamu dapat masuk pada gejolak batin melihat keindahan Allah Azza wa Jalla atau kedahsyatan Allah Azza wa Jalla. Tanpa itu mungkin kamu tidak akan bisa memahaminya, karena kamu bukan orang Arab kan, kamu tidak mengerti bahasa Arab. Tapi melewati lantunan itu kamu dapat mencapainya tanpa mengetahui kata demi kata di dalamnya. Fa inna sautal hasana yajidul Quran husna, karena sesungguhnya ya Nabi, sebagus-bagusnya suara yang diucapkan dalam ucapan perkataan Al-Quran itu adalah menambah kebagusanmu terhadap Al-Quran. Nah, itu Al-Quran. Nah, suatu hari, ini sebuah kisah lagi. Faqala Abu Bakar, berkata, riwayat Abu Bakar ya maksud saya. Hadatsana Syu'bah an Hisam an Urwah an Abihi an Aisyah radhiyallahu anha, dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, anna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu daqala alaiha wa indaha
khitanan tubniyani bima taqajabat bihil ansor. Ada orang berkawinan, nikahan. Lalu ada pelantun-pelantun menyanyikan lagu di sana. Nah, para perempuan, orang-orang perempuan, ada 2 orang perempuan hendak menyanyikan lagu Yaumu Ba'as, tentang kisah peperangan Ba'as. Faqala Abu Bakar, Mijmarus setan maratain 2 kali sudah. Suara seluring itu dari setan, jar Abu Bakar. Wah, ini suara setan aja ini. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi bersabda, "Da'huma ya Abu Bakar." Jangan begitu wahai Abu Bakar. Fa inna likulli qaumin idan. Sesungguhnya setiap kaum itu ada perayaannya. Wa iduna hajal yaum. Hari ini adalah perayaan suatu kaum. Nah, jadi Nabi tidak melarang. Abu Bakar mau melarang, jangan begitu Abu Bakar. Karena di dalam suara itu ada di situ lorong untuk kita bertemu dengan Tuhan kita. Ada lorong kita bisa rindu, derendam kita kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ayo Pak. Ayo Pian. Luar biasa enggak? Luar biasa. Nah, apa hubungannya dengan zikir? Coba lihat. Kita hubungkan dengan zikir ya. Wa amma zikrul khofi. Adapun yang dimaksud dengan zikir khofi itu tersembunyi. Zikir khofi. Kita bisa masuk melewati lorong tadi, gejolak hati tadi. Bahwa tadi dalam kitab Risalah Qusairi ya, saya lupa menyampaikan tadi. Nah, kembali kepada kitab Sirrul Asrar, bahwa muaqabat. Dia adalah muaqabatun. Apa muaqabahnya? Muaqabatu, dia adalah fokusnya, terhujamnya hati seseorang. Kemana terhujam? Yang bersifat anwarul jamaluz zati. Anwarun jamaluz zati. Cahaya-cahaya keindahan zat ahadiyah, keesaan Allah Azza wa Jalla, fi maq'adin sidqin, pada keindahan tempat yang benar di sisi Allah. Nah, kita fokus kepada cahaya Jamalul Jatil Ahadiyah. Jamalul Jatil Ahadiyah, keindahan Jamal itu keindahan Jat yang esa. Di mana itu kita rasakan tadi? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Asik kita, hanyut kita, atau itu Allah ya hubana huba sayyidina Muhammad. Asik kita situ. Itu tergiring kita pada keindahan Allah. Lalu terfokuslah kita kepada keindahan Allah Azza wa Jalla. Tergambarlah alam semesta ini keindahan, hidup ini keindahan. Tidak ada lagi sedikit pun yang kita lihat kecuali keindahan ini hanya di bawah kendali ahadiyah Allah yang esa. Itulah yang disebut dengan zikir khafi namanya. Zikir yang tersembunyi, lebih tersembunyi daripada zikir ruh, lebih tersembunyi daripada zikir sir, lebih hebat daripada zikir nafsi tanpa huruf, tanpa suara. Namanya adalah zikir khafi. Zikir maqam ini juga menunjuk peringkat kewalian seseorang. Subhan. Melewati apa? Bisa ditembus melewati gejolak wajat ini tadi. Subhan. Oh, ini hebatnya. Makanya ada orang ada kayak gila kan? Nah, tapi dalam konteks yang negatif ya. Ada kalau orang gila dengan lagu, adalah pernah melihat lah. Gila dengan lagu, asik aja lagu. Begadang jangan begadang, orang begadang. Begadang boleh saja. Ya lah, tapi negatif itu. Kalau ini wajatnya timbul gilanya dengan Allah aja wajal, asik dengan Allah aja wajal. Ini namanya zikir khafi yang luar biasa. Subhan. Ya lah. Nah, karena dicoba di rumah lah. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan dapat makna kita di dalamnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.